Yo guys, please welcome back again with me Mr. J dari Techno Ranger, hanya di channel Techno Ranger guys, channel yang selalu membahas seputar dunia perservisan laptop, PC, dan notebook guys. Jadi hari ini sesuai janji gua, hari ini gue mau memvideokan apa saja yang gue kerjakan di laptop ini, dan gue mau memvideokan juga review dari laptop ini sendiri, baik dari sebelum dan sesudah gue install. Nah kebetulan gue lupa bikin video sebelumnya. Kalau misalkan penasaran untuk video sebelumnya, kalian bisa lihat sebelum gue servis, hasilnya ada di video berikutnya. Nanti gue bakal bikin part 1 part 2 nya. Part 1 nya yang kemarin. Nah ini sekarang part 2 nya, kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Nah jadi di sini masih laptop yang sama. Jadi depan kalian ada Sony E-Series dengan kode VPC EG. VPC EG guys. Agak susah ya nyebutnya ya. Kalau Acer kan lebih gampang. Acer One, Acer Aspire One atau apa gitu kan. Lebih gampang. Kalau ini Sony agak sedikit ribet. Oke guys. Jadi di sini ada Sony VPC EG atau dari E-Series guys. Spesifikasinya dia tuh punya prosesor Intel Core i3 generasi kedua dengan speednya 2,20 GHz, dan awalnya terinstall Windows 7 Home Basic, dan juga dia punya RAM-nya 2 GB dan harddisk 320 GB. Nah jadi waktu dibawa ke gua, Windows 7-nya udah istilahnya sudah stop update ke Windows terbaru. Jadi takut terjadi apa-apa, takut pas dia colok flash disk itu terkena virus atau gimana. Jadi alhasil gue bilang ke orangnya kalau laptopnya bakal diinstal ulang, jadi supaya jadi bagus dan jadi normal dan awet lagi. Nah sedikit update soal kemarin. Kemarin kan gue sempat nyinggung soal thermal paste guys, dan juga soal CPU ID HW monitor. Nah jadi kemarin setelah gue tes pakai CPU ID HW monitor, suhunya itu sempat naik di 70-80 derajat Celcius dan turunnya nggak drastis. Jadi dia naik drastis, turunnya nggak drastis. Tapi sekarang tadinya gue pikir gue mau videoin tadi pagi, karena ini udah beres. Gue mau videoin tadi pagi supaya cepat clear. Tapi ternyata terjadi sedikit kendala, suhunya mulai nggak stabil lagi karena mungkin thermal paste yang gue pasang nggak cocok sama laptop ini. Nah jadi alhasil sedikit percobaan tadi menggunakan dua thermal paste. Thermal paste pertama pakai thermal paste dari Deepcool. Dari Deepcool dia agak sedikit kurang cocok. Jadi bukan dari Deepcool, dari Cooler Master apa Deepcool gitu, gue lupa. Agak sedikit nggak cocok. Jadi alhasil gue pakai yang dari yang harga normal 15.000. Cuma sama aja nggak cocok. Alhasil gue akhirnya putusin pakai yang agak bagusan, yang dari Master Gel Cooler Master. Nah kurang lebih gitu. Jadi sekarang suhunya udah mulai stabil, walaupun dia sempat naik di 70 tapi turunnya juga drastis gitu. Jadi naiknya drastis, turunnya drastis, itu agak normal sih untuk laptop ini gitu. Kalau untuk laptop lain biasanya kalau udah terjadi lonjakan kayak gini biasanya udah nggak mulai nggak normal. Tapi gue baca di internet memang yang sorry guys, agak sedikit keganggu, ada kendaraan lewat bawa muter musik. Jadi bisa dibilang si laptop ini khusus untuk seri Sony ini suhunya memang agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena kipasnya gua rasa kipasnya nggak muter maksimal, tapi masih jalan, masih muter, itu masih mau muter dan masih mau jalan. Seenggaknya pas gue baca di internet memang suhunya agak kurang wajar, tapi masih bisa jalan tanpa ngehang gitu, kurang lebih gitu. Jadi ini sudah terinstall di sini Windows 10 Windows 10 build 1909, sorry bukan generasi ya. Windows 10 build-nya 1909.
Oke, jadi suhunya sudah mulai stabil, nggak sampai melonjak tinggi, sudah stabil, stabilnya walaupun nggak stabil normal ya, tapi stabil dan nggak mengalami panas sama sekali karena gue nambahin kipas. Jadi mungkin ini laptop nanti saat sudah gue kembaliin ke orangnya harus gue kasih tahu ke yang punya kalau laptopnya harus digunakan dalam menggunakan kipas. Dengan menggunakan kipas, soalnya kalau nggak pakai kipas bahayanya takutnya laptopnya agak sedikit bisa bermasalah gitu, kurang lebih sih gitu. Oke guys, jadi ini kita close ya, case close ya yang untuk suhunya kita tutup. Nah, jadi mungkin kalian banyak nanya ke gue, Bang, apa aja sih yang diinstal di laptop ini? Nah, jadi laptop ini yang gue install seperti biasa, selalu aplikasi gue gunakan aplikasi yang standar. Jadi seperti yang diminta ya, kebanyakan orang aplikasi standar Office. Jadi gue di sini gue install aplikasi Office selalu. Di sini ada Word, soalnya ada Word-nya. Word yang dipakai di sini ada Word 2019. Jadi kalau kalian mau lihat nih, ini tampilannya Word 2019. Oh ya, gue lupa. Mungkin banyak dari kalian bakal nanya ke gue, Bang, kok agak lemot. Sebenarnya ini bukan agak lemot ya. Kelihatannya memang kelihatan agak lemot, tapi nggak terlalu lemot sih ini, gitu. Karena memang dia tuh memang sempat terjadi kayaknya ini sempat terkendala overheat karena si thermal paste-nya udah kering parah, jadi hampir jadi batu, dan berhasil gue selamatin dan suhunya sudah normal kembali gitu. Jadi memang agak sedikit lambat. Kalau misalnya memang dia nggak mau lambat bukanya, minimal ya seenggaknya harus upgrade laptopnya pakai SSD atau enggak pakai pakai RAM tambahan gitu, kurang lebih sih gitu guys. Oke guys, kita close ya. Kita close. Nah, selain Office, di sini yang gue install adalah pemutar musik. Gue install Allsong selalu, dan untuk RAR and zip-nya selalu gue install WinRAR dan AllZip. Nah, untuk antivirus di sini yang gue pasang adalah Smartdav doang, dan untuk internetnya yang gue pasang di sini ada Opera Browser dan juga Firefox. Dan untuk yang lain-lainnya kayak pemutar video ada Power DVD, dan juga gue tambahin SpeedFun. Gunanya SpeedFun buat apa? Jadi buat ngatur kecepatan si kipas ininya, soalnya ini kipas ininya agak sedikit mengkhawatirkan ya, putarannya udah mulai lemah. Dan ini sih gue prediksi sih ini masih bisa jalan sih asal dibantu dengan kipas vakum gitu. Jadi kalau misalnya dia ada kipas vakum yang bagus aja, dia bisa nyedot panas yang lumayan sih gitu. Sayangnya kipas vakum yang gue pakai itu agak kurang bagus sih, karena udah tua juga, jadi gue belum sempat beli. Jadi solusinya adalah dia tambahin kipas vakum udah bagus gitu. Jadi gue tambahin SpeedFun, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, oke guys, jadi tadi ada sedikit gangguan. Jadi kurang lebih gitu yang gue install di dalam laptop ini. Dan gue tinggal ngubungin si customer gue aja yang merupakan viewer YouTube gue dan juga viewer Instagram gue. Thank you very much sekali lagi buat yang udah ngedukung channel iTech Ranger sampai sekarang, udah 286 subscriber. Thank you very much. Dan buat yang mau servis, yang kemarin sempat gue tolak untuk kesini, sorry karena kemarin memang lagi zona merah. Jadi mungkin sekarang udah bisa
lalu lalang ya, karena pemerintah sendiri udah nerapin new life gitu ya, new normal life. Jadi kalau kalian ada yang mau kesini ya silakan, kalau yang mau servis bisa coba-coba kalau mau datang ke sini gitu, gue layanin dengan baik gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau konsultasi dulu, takut-takut misalnya kurang percaya gitu kan, mau konsultasi dulu via Instagram atau enggak via WhatsApp, via YouTube, boleh langsung kontak aja. Kalau misalnya gue balasnya lama ya mohon maaf sebelumnya, karena gue juga punya kesibukan sendiri. Mungkin itu aja dari gue. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe guys. Dan see you in the next video. Dan jangan lupa untuk tetap tersenyum dan semangat terus. Dan sekali lagi salam teknologi dan salam iTechno Ranger. Ciao.